بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Berkata pengarang kitab kita Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Hafizahullah Tabaraka Ta'ala dalam kitabnya Fiqhul Asma'il Husna Al-Ghani. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghani. Al-Ghani dalam bahasa Indonesia maknanya itu yang maha kaya. Dan dalam bahasa Arab disebutkan sesuatu itu kaya ketika dia tidak butuh kepada yang lain. Jadi makna Al-Ghani adalah zat yang tak butuh dengan siapapun karena dia maha kaya. Kebalikan daripada Al-Ghani adalah Al-Faqir. Al-Faqir adalah orang yang butuh kepada bantuan dari siapapun. Makhluk disifati dengan fakir, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu butuh kepada Allah. Allah menyifati dengan ghaniyun. Tuhan yang maha kaya tak butuh kepada semua makhluknya. Inilah hakikat Al-Ghani. Ya, maha kaya yang tak butuh kepada orang lain. Al-Faqir yang butuh kepada sesuatu. وقد ورد هذا الاسم في 18 موضعا من القرآن. Dan nama Al-Ghani ini terdapat dalam 14 tempat di dalam Quran. Di antaranya Allah berfirman, "Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah." Dan dialah Tuhanmu, Tuhan yang maha kaya, pemilik sifat rahmat. Allah berfirman dalam ayat lainnya, "Wahai manusia, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah." Kalian itu fakir kepada Allah. Makna fakir butuh kepada Allah, berhajat kepada Allah. Allahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah lah dia Tuhan maha kaya, tak butuh kalian. Kekayaannya tak membuat dia menjadi zalim. Ya, al-ghaniyul hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Banyak orang kaya berbuat kezaliman. Makhluk kaya menjadi zalim. Allah al-Ghaniyyu al-Hamid, kaya dan maha terpuji. Kekayaannya tak membuat dia menjadi zalim kepada hamba-hambanya, semena-mena kepada hambanya. Allah berfirman, "Lillahi ma fis samawati wal ard." Milik Allah saja apapun yang terdapat di langit. Bintang-bintang yang banyak di bawah langit, langit pertama, kedua, ketiga, hingga ketujuh, malaikat-malaikat yang terdapat padanya, surga yang ada di atasnya, arasy, kursi, air, semua yang di langit miliknya. Matahari, bintang, bulan, yang begitu luasnya alam semesta ini, wal ard, miliknya pula semua yang terdapat di bumi ini. Ya, seluruh samudra miliknya. Kekayaan yang terdapat dalam samudra berupa ikan-ikan, binatang-binatang, tumbuhan miliknya pula. Sepertiga bumi ini adalah daratan. Semua yang daratan juga miliknya. Yang dalam daratan berbagai macam tambang juga miliknya. Tuhan yang maha kaya. Illahi ma fis samawati wal ardi. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dialah Tuhan Allah, Tuhan yang maha kaya, tak butuh makhluknya dan maha terpuji. Fahuwa tabaraka wa ta'ala al-ghaniyyu bidzatihi. Allah itu dialah Tuhan yang maha kaya zatnya. Ya, maha kaya dia sendirinya. Adapun manusia kekayaannya bukan miliknya. Semuanya pinjaman titipan milik Allah. Itulah makna al-ghaniyyu bidzatihi. Kita ini kaya bighairihi. Kita ini kaya bukan dengan kita, dengan selain kita. Siapa? Allah. Kadang-kadang orang tuanya yang kaya. Dia dapatkan harta warisan dari orang tuanya, dari kakek moyangnya.
Dan harta yang terdapat pada kakek moyangnya juga bukan milik mereka, dari Allah Jalla wa'ala. Maka Allah lah Tuhan yang kaya secara mutlak, bidzatihi, kaya dengan sendirinya. Manusia kaya dengan titipan Allah Jalla wa'ala. Alladzi lahul ghina tamul mutlaq, pemilik kekayaan yang sempurna secara mutlak, min jami'il wujuh wal i'tibarat, dari segala sisi, ya, dari segala macam bentuk perhitungan, maha kaya Allah Jalla wa'ala. Adapun kita, apapun milik kita, tak ada yang sebenarnya milik kita secara hakiki, semuanya titipan belaka. Walaupun atas nama kita, rumah atas nama kita, mobil atas nama kita, tapi titipan jua, akan pindah kepada orang lain, mungkin dijual, mungkin hilang, dicuri, mungkin diwariskan, mungkin rusak, binasa. Ya, likamalihi wa kamali sifatih, dialah Tuhan yang maha kaya secara mutlak dari segala macam sisi, karena kesempurnaan Allah dan kesempurnaan semua sifat-sifatnya, allati la yatatarraqu ilaiha naqsun, yang segala macam bentuk sifat-sifat tersebut tidak sedikit pun ada kemungkinan celah padanya, biwajhin minal wujuh, dari segala macam sisi. Ya, semua sifat Allah itu tak ada celah. Semua sifat manusia dalamnya ada kekurangan dan celah. Wala yumkinu illa an yakuna ghaniyan, wala yumkinu illa an yakuna ghaniyan. Karena itulah, karena sempurnanya segala macam sifat-sifatnya, sempurnanya dirinya, maka Tuhan ini enggak layak kecuali Tuhan yang maha kaya. Lianna ghinahu min lawazimi dzatih, karena kekayaannya adalah keharusan daripada zatnya. Fakama la yakunu illa khaliqan raziqan rahiman muhsinan, ya, fala yakunu illa ghaniyan an jami'il khalqi. Tatkala Allah disebutkan, disifati bahwa dia adalah Tuhan satu-satunya sebagai pencipta, memberi rezeki, Tuhan yang maha rahmat, Tuhan yang maha baik, maka zat yang semacam ini tak layak kecuali dia adalah Tuhan yang maha kaya, tak butuh dari seluruh makhluknya. Rezeki semua di tangannya. La yahtaju ilaihim biwajhin minal wujuh, Allah tak butuh kepada mereka sedikit jua pun dari berbagai macam sisi, apapun Allah tak butuh kepada kita. Kita salat bukan untuk Allah, Allah tak butuh salat kita. Kita puasa, Allah tak butuh puasa kita. Segala ibadah kita tak Allah butuhkan, semua kembali untuk kita semata. Wala yumkinu an yakunu kulluhum illa muftaqirina ilaih, tak mungkin makhluk kecuali harus mereka mau tak mau butuh kepada Allah, min kulli wajh, dari segala macam sisi. Berjalan kita butuh Allah, menggerakkan tangan butuh Allah, rezeki kita butuh Allah, ya, bernapas kita butuh Allah, ya, memacu agar jantung tetap berdegup juga kita butuh Allah, darah tetap memompa kita butuh Allah. La yastaghnuna an ihsanihi wa karamih, manusia tak mungkin lepas merasa cukup, tak butuh kepada kebaikan Allah dan kedermawanan Allah. Wa tadbirihi, merasa cukup, tak butuh, ya, dari pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu kita butuhkan untuk mengatur dan mengurus hidup kita ini. Ya, wa tarbiyatihi al-'amati wal khassah, tak mungkin makhluk merasa tak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengaturannya, bagaimana Allah mendidik kita secara umum maupun secara khusus. Ya, tarbiyah al-'amah, pendidikan yang umum adalah pendidikan yang kita butuhkan sebagai makhluk. Allah didik kita untuk bisa belajar, berpikir, bekerja, agar kita dapat eksis untuk melanjutkan kehidupan kita. Ini namanya tarbiyatun 'ammah. Tarbiyatun khassah, Allah didik kita untuk menjadi orang yang benar, orang yang lurus, orang yang jujur, orang yang mengikuti petunjuk. Ini semua kita butuh kepada Allah Jalla fi'ula. Tarfat ain, sedikit jua pun tak mungkin kita tak butuh kepadanya. Kita butuh dalam segala sisi.
Wa kullu man fis samawati wal ardi abidullah, bahkan semua yang di langit, semua yang di bumi adalah hambanya semata. Maqhuruna biqahri, semuanya di bawah kekuasaannya. Musarrafuna bimasyiatih, semuanya dia gerakkan dengan kehendaknya. Law ahlakahum jami'an, kalaulah seluruh makhluk dia binasakan, lam yanqus min izzihi wa sultani, tak akan berkurang keperkasaannya, kekuasaannya, kerajaannya, wa mulkihi wa rububiyyatihi wa ilahiyatihi, tak mungkin kurang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, mithqala dzarrah, meski sedikit jua pun. Habis seluruh makhluk dia binasakan, misalnya manusia dibinasakan, malaikat dibinasakan, contohnya jin dan syaitan dibinasakan, samudra semua dihancurkan, langit hancur, bumi hancur, tetap Allah Subhanahu wa taala tak berkurang kekuasaannya, kekayaannya, walaupun dihancurkan semua makhluknya. Dia Tuhan Maha Kaya, tak butuh kepada makhluknya. Semua makhluknya dihancurkan, lalu ya qulna faradan, sekiranya kita katakan hancur semuanya, harusnya dihancurkan. Misal ya kursinya dihancurkan, seluruh alam semesta dihancurkan, Allah tetap Maha Kaya, tak berkurang sedikit juga pun kekayaannya. Famin kamali ghinahu, di antara bentuk sempurnanya kekayaan Allah, annahu la tanfa'uhu ta'atu ta'in, bahwasanya tak ada guna, tak ada manfaat ketaatan semua makhluk yang taat kepadanya. Walau sekiranya semua manusia taat, bangsa jin taat, malaikat taat, tak ada manfaat untuk Allah Jalla wa'ala, sedikit pun tak ada. Seluruh malaikat taat, ya, wala tadurruhu ma'asiyatul asin, sebaliknya kalau sekiranya diumpamakan manusia berbuat kemaksiatan, bangsa jin berbuat kemaksiatan, sekiranya seluruhnya berbuat maksiat, juga tak akan pernah sedikit juga pun memudaratkan Allah, membahayakan Allah, mengurangi kekuasaannya, kerajaannya. Falau amana ahlul ardi jami'an kulluhum, sekiranya semua penduduk bumi beriman, ma zada dzalika fi mulki syai'an, tak akan pernah bertambah kekayaan Allah dan kerajaannya. Walau kafaru jami'an lam yanqus dzalika min mulki syai'an, sekiranya manusia seluruhnya kafir, semua di muka bumi ini kafir, juga tak akan pernah mengurangi kerajaannya sedikit juga pun. Allah berfirman, wa man syakara fa innama yashkuru nafsi, barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya syukurnya itu kembali untuk dia sendiri manfaatnya, bukan untuk Allah. Wa man kafara, barang siapa yang tak pandai bersyukur alias kufur nikmat, ingkar, fa inna rabbi ghaniyyun karim, juga tak mengapa, Allah Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Mulia, tak berkurang kekayaannya dengan kekufuran hamba. Allah berfirman, wa man jahala fa inna yujahilu nafsi, barang siapa yang bekerja bersungguh-sungguh, ya, dalam segala macam aktivitas apapun juga, baik aktivitas taat, ya, aktivitas dunia, semuanya kembali untuk dirinya, bukan untuk Allah. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, karena sungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya, tidak butuh sedikit jua pun dari segala macam ciptaannya, alam semesta. Allah berfirman, fakafaru, menyifati orang-orang kafir, maka mereka kafir, wa tawallau, mereka berpaling, wastaghna, dan Allah tak butuh mereka. Wallahu ghaniyyun hamid, karena Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah berfirman, in takfuru antum, kalau sekiranya kalian semuanya kafir, wa man fil ardi jami'an, dan semua yang ada di atas muka bumi ini kafir, fa innallaha la ghaniyyun hamid, sesungguhnya Tuhan Allah selama-lamanya tetap Tuhan Maha Kaya lagi Maha terpuji. Dalam hadis qudsi dan riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya orang-orang yang terdahulu kalian dan bangsa jin kalian yang terdahulu semuanya disatukan, dikumpulkan, dijadikan menjadi satu hati orang paling bertakwa di antara kalian, tidaklah menambah sedikit jua pun kerajaanku.
Sebaliknya jika orang-orang pertama kalian dan seluruh bangsa jin pun disatukan pula, dibuat menjadi hati yang paling fasik, hati seseorang yang paling fasik di antara kalian tidaklah mengurangi sedikit jua pun kerajaanku. Kalau semua disatukan orang baik, semuanya disatukan, dijadikan satu, bagian satu orang, tak mau menambah kerajaan Allah. Jika semua berubah manusia menjadi orang jahat, semuanya disatukan, tak ada yang baik, juga tak pernah mengurangi kerajaan Allah, tak mengurangi, tak menambahnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu naf'i, kalian tidak pernah mampu memberikan bagi manfaat apapun jua. Fatanfa'uni, yang kalian dapat setorkan kepadaku. Tak ada manfaat yang bisa kita berikan kepada Allah. Bukanlah tatkala Allah kita sembah, Allah bertambah-tambah kayanya. Tidak. Ya. Walan tablughu dhurri fatadurruni, kalian pun tak akan pernah mampu memudaratkan aku, mendatangkan kepadaku bencana, petaka, mara bahaya. Tidak, sekali akan kufur juga tak pernah memudaratkan aku.